Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Dan biarlah malam hari ini kita sungguh-sungguh dapat menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita dari awal sampai selesai. Kita berharap hadirat Tuhan sungguh-sungguh boleh nyata di tengah-tengah kita melalui ibadah malam hari ini. Tema ibadah malam Natal kita adalah Allah memperlakukan orang berdosa dengan kasih. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada sore hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baru dan amanat agung. Mari kita baca secara bergantian. Saya terlebih dahulu dan jemaat sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi dalam kamu terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tetapi yang utama, kasihilah sungguh-sungguh seorang
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Amin. Pada malam Natal, malam yang suci, ketika semua orang sedang tertidur lelap, Putra Allah, Yesus Kristus, lahir di dalam sebuah kandang di kota kecil, kota Bethlehem. Ia dibaringkan di dalam sebuah palungan. Namun kelahirannya telah membawa sebuah sukacita besar bagi dunia. Malam itu juga malaikat surga bersukacita menyampaikan pujian penyembahan mereka kepada Allah. Mereka menemui para gembala yang sedang tertidur lelap. Mereka memberitahu kepada para gembala bahwa Yesus Kristus telah lahir dan mereka harus datang ke sana untuk menemui Dia. Bintang-bintang juga bersinar, seolah mereka ikut bersukacita, memberi petunjuk kepada para Majus untuk memberitahu di mana keberadaan Sang Mesias itu. Malam hari ini bukan sebuah kebetulan ketika kita boleh kembali mengingat akan kebesaran kasih Allah bagi dunia ini dan secara khusus bagi saya dan saudara. Malam ini kita akan menyalakan lilin-lilin kecil yang ada di tangan kita. Biarlah hal ini bukan hanya sekedar lilin biasa bagi kita, tapi biarlah menjadi doa kita dan simbol serta janji kita di hadapan Tuhan bahwa saya dan saudara mau menjadi lilin-lilin kecil Allah untuk terus bersinar, membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menyalakan lilin, dan pada malam hari ini beberapa anak-anak Tuhan yang akan mewakili untuk menyalakan lilin di depan, yang nanti akan diawali oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto, lalu kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sigit Ani Saputro, kemudian Cau Sulusiawati, lalu Ibu Henis Agustina mewakili dari majelis, kemudian Ibu Yansin mewakili jemaat, dan Saudari Intan mewakili perhimpunan youth, dan sekolah minggu adalah adik kita Otniel. Untuk petugas bisa mematikan lampu dan kita menyanyikan pujian "Oh Malam Kudus".
terang Kristus terus akan menuntun perjalanan hidup kita di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Mari kita tiup lilinnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan dan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Kami boleh mengingat kembali merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan perayaan Natal yang kami peringati bukan saja kami memperingati dengan hura-hura ataupun kesenangan secara pribadi ataupun lahiriah, tetapi biarlah ya Tuhan dari lubuk hati kami yang paling dalam benar-benar sukacita Kristus ada di dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami terus boleh dibahagi oleh Tuhan untuk makin memuliakan Tuhan dan menjadi garam dan terang dunia. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk acara kami pada malam hari ini, dari mulai pertengahan sampai akhir kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang akan memimpin setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dan memakai, mengkuduskan dan sucikan hati setiap anak-anak-Mu, supaya mereka boleh melayani Tuhan lebih baik lagi. Kami juga mau mengucap syukur kalau Tuhan sudah memimpin perjalanan Bapak Pendeta Sigit dari Solo boleh tiba di Purwokerto dengan selamat. Dan sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan mengurapi dan memakai hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar benar-benar kami mampukan oleh Tuhan untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau kami perbuat. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan seluruh ujung bumi yang pada sore hari ini memperingati akan hari kelahiran Tuhan. Biarlah sukacita Natal ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang memperingati pada pagi hari. Pada sore hari ini, Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan Kau yang akan memegang kendali pemerintahan dengan hikmat yang daripada Tuhan, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan Kau yang akan terus memberikan kepada Presiden kami hati yang sungguh-sungguh mau memikirkan akan bangsa dan negara ini. Pemilu yang akan terselenggara pada tanggal 14 Februari nanti, Tuhan kiranya Engkau juga yang akan ikut campur tangan, supaya semuanya juga boleh dipimpin oleh Tuhan, dan Engkau akan memberikan Presiden bagi kami yang terbaik untuk dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepada kami pada sore hari ini dari mulai pertengahan sampai akhir, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari para panitia. Kami persilakan.
Tuhan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja kekal. Terima kasih untuk persembahan pujian dari panitia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Kita akan baca bergantian, kaum pria terlebih dahulu, kemudian kaum wanita. Adukanlah ibumu, adukanlah mati, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinanya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi bila tidak susah, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang dibuat mereka menjadi patung Baal.
Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan meningkatkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tangannya. Aku akan menghentikan segala kegerangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dan anting-antingnya dan kalungnya yang mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia kepada gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baal. Lalu aku akan menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenang. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku, engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Pada malam hari ini, kita juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita dan memberi yang terbaik bagi kita, maka sudah sepatutnya pada malam hari ini juga kita menyatakan kasih kita kepadanya melalui persembahan. Kita akan menyanyikan pujian Dengar Malak Memuji. Sama-sama. Dalam daging dikenan, Yesus Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia
persembahan kita kepada Tuhan melalui doa syukur yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh Saudari Ninghung. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sembah di dalam hadapan Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Kau sudah pimpin iman kami dari hari lepas hari. Dan Tuhan, sebentar juga kami akan menyambut hari kelahiran-Mu, dan juga Kau yang akan pimpin. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sigit. Kiranya juga Kau akan mengurapi beliau secara khusus, supaya ilmu yang beliau sampaikan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan sebentar juga kami akan menerima perjamuan kudus, kiranya juga Tuhan akan berkati melalui roti dan minuman anggur ini. Tuhan, tanpa juga kami mau menyatakan berkat melalui persembahan ini, kiranya juga dapat memperluas kerajaan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Pada malam hari ini kita sungguh bersyukur karena sebentar lagi kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Sigit dari Solo dengan tema Allah memperlakukan orang berdosa dengan kasih. Kita tahu bahwa tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini adalah karena kasih-Nya bagi kita. Ia rela meninggalkan tatahnya yang mulia supaya saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saya mengundang kita untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hadi. Namun sebelum kita menaikkan pujian, saya menghimbau untuk para kameramen selama firman Tuhan dan perjamuan kudus untuk tidak mengambil foto maju ke depan sini supaya tidak mengganggu jalannya firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita, damai yang sempurna. hambanya saya persilakan. Menghapuskan dosa manusia dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Peristiwa ini beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu.
tapi masih sangat membekas dalam diri saya. Begitu kuat karena HP saya tiba-tiba berbunyi dan saya diminta segera untuk ke penjara, ke kantor polisi, karena ada salah satu anggota jemaat yang kami layani berurusan dengan bagian kriminal. Itu membuat kami shock, terkejut. Bagaimana mungkin? Segera saya datang ke sana dan saya menjumpai dia di kantor polisi. Setelah ketemu dengan dia, saya menemukan dia dalam keadaan berlumuran darah. Berlumuran darah. Saya pikir dia berkelahi. Mungkin dia juga dihajar orang. Saya mendekati dia, coba untuk mengoles bagian-bagian yang masih melekat darah itu. Beberapa saat kemudian dia seraya menangis dan berkata, "Pak, maafkan saya. Maafkan saya, Pak. Saya terpaksa." "Kenapa? Dan ada apa, Bapak? Ada apa ini kok bisa seperti ini?" "Maafkan saya, Pak. Saya terpaksa. Saya bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Tiba-tiba saja, Pak, saya ada kesempatan. Saya melihat sepeda itu dan saya ambil. Ketika saya ambil, yang punya berteriak, "Maling!" Sontak orang-orang di seputarnya, orang-orang di seputar jalannya menengok dan mencari. Bukan saya mencari, berlari dan mendapatkan dia tanpa ampun, Bapak Ibu. Bapak itu yang tiap hari kami lihat dia duduk dalam sebuah gereja, dalam persekutuan kecil, dihajar habis-habisan. Saya dapat pelajaran di sini, Bapak Ibu. Bagaimana manusia memperlakukan orang yang berdosa? Bagaimana manusia memperlakukan orang yang bersalah? Semua dalam keadaan buruk. Kalau dia sebagai pegawai kantor melakukan kesalahan tanpa ampun, mungkin saja dia dipecat. Kalau dia salah satu mahasiswa mungkin di kelas yang saya layani, kemungkinan dia akan didiskualifikasi dari ujian yang dia hadapi. Pendek kata saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, secara penuh manusia di dalam muka bumi ini, ketika mendapati orang yang bersalah, mendapati pelanggaran hukum, di luar ada Pak Polisi, dia berbicara penuh dalam hal ini, tanpa ampun Bapak Ibu. Entah itu maki-maki, entah itu tonjok, entah itu pecat. Intinya menggarisbawahi bahwa perlakuan mereka terhadap orang yang bersalah dan berdosa tidak sebanding dengan yang dia lakukan. Malam hari ini kita akan melihat salah satu bagian cara Allah menangani dan memperlakukan orang yang berdosa. Sangat kontras, berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Terlihat sini Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan, tadi kita usah baca ya, Hosea pasal 2, mulai pasal 2 lah. Mulai pasal 2, lihat di sana. Allah memperlakukan orang yang berdosa dengan kasih terlihat di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendalami, memahami, bukan sekedar membaca, menyelami masuk di sana, kita akan menemukan bagaimana tapak-tapak jejak Allah. Sekalipun Kristus pada masa perjanjian lama belum nampak dilahirkan, tapi cara kerjanya nampak dalam peristiwa, nampak dalam pribadi orang, para nabi, nampak dalam berbagai perayaan-perayaan. Dan ini salah satu, kita diperlihatkan oleh Allah sebelum Yesus lahir di Bethlehem, cara Allah memperlakukan orang berdosa dengan kasih yang tiada tara. Kita diperkenalkan di sini sosok yang bernama, istilah yang dipakai di situ dalam ayat 1, dalam ayat 1. Istilah yang di situ dipakai dengan istilah istriku. Nah ini, istriku. Istriku ini adalah kata ganti.
Secara konteks menunjuk kepada pribadi dalam pasal 1 adalah Gomer. Gomer itu siapa tuh Bapak Ibu? Apa yang dia lakukan? Kok begitu dia terkenal? Alkitab hanya berkata, di pasal 2 dulu. Pasal 2 dulu. Di pasal 2 ayat 1 dulu. Ya. Dia dikatakan di sini dengan istilah sundal dan sina. Ini dalam bahasa Ibrani, ini sebuah kata yang sama sebetulnya Bapak Ibu. Hanya dalam teks bahasa Indonesia ini dibedakan. Gomer dicatat oleh Alkitab sebagai sosok yang penuh dengan persundalan dan penuh dengan persinahan. Coba Bapak Ibu bayangkan sosok seorang putri. Minta maaf kalau ini agak sedikit vulgar ya, karena di sini mayoritas hampir rata-rata kaum putri. Sosok ini dikatakan Alkitab bahwa dia adalah sundal dan zina. Sundal dan zina ini Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani itu bunyinya semunim. Semunim itu artinya, beberapa sarjana saya coba membaca, meneliti, menggalinya. Beberapa pengertian-pengertian. Pengertian pertama kata zina dan kata sundal ini menunjuk pada hakikat pribadi Gomer itu sendiri. Jadi eksistensi keberadaan daripada Gomer itu dikatakan sosok perempuan yang lillah hidupnya, hakikat hidupnya, eksistensi hidupnya, karakter hidupnya itu melekat dengan ketidaksetiaan, dengan kekotoran, dengan hal-hal yang bersifat sundal ini. Kalau itu melekat Bapak Ibu, kalau bahasa Jawa itu ada watuk iso di watak iki digawa sampai mati. Bapak Ibu mendapat pengertian di sini. Kata sundal dan kata sina di sini dalam pengertian semunim itu melekat menyatu dalam pribadi ini. Jadi hakikatnya adalah berdosa, melakukan tindakan-tindakan berdosa, membuahkan perbuatan-perbuatan berdosa, membuat orang berdosa, berkanjang dalam dosa. Tidak ada sesuatu pun yang semua dia bejat total Bapak Ibu. Ini kalau dalam dunia teologi dikatakan sebagai sosok yang bejat total, rusak total, gagal total. Sosok pribadi ini tidak ada pilihan lain. Ini pertama pengertiannya adalah hakikatnya. Pengertian kedua, pengertian sundal dan kata sina ini sama. Itu pengertian adalah profesi Bapak Ibu. Ini agak lembut kalau profesi. Kalau profesi itu karena didesak kebutuhan, maka dia terpaksa kan? Terpaksa dia menjual dirinya karena dia kebutuhan tertentu. Ada hal yang tidak mampu diatasi, maka dia membiarkan dirinya untuk menjajakan dirinya. Bapak Ibu. Ini profesi pada masa dulu berbeda dengan pada masa sekarang. Saya mencoba untuk membuka dalam imajeri perjanjian lama. Kata sila ini, itu kata sundal itu biasanya terjadi dalam sebuah tempat. Itu seperti ring itu Bapak Ibu. Ring girl yang mengelilingi di ring itu Bapak Ibu. Kalau di kita itu ada pertandingan tinju atau di oktagon ada sosok-sosok putri ring girl yang membawa apa itu? Ronde yang akan dijalani ya, itu ya ronde yang dijalani. Nah, tetapi pada masa itu sekarang itu pun masih memakai baju yang tempat-tempat tertentu masih ditutup Pak. Kalau di sini tuh Bapak Ibu itu dibuka total. Jadi setiap laki-laki yang membutuhkan laki-laki yang kalau bahasa kita hidung belang pergi ke tempat ini, dia tinggal memilih karena kelompok itu berputar-putar, melenggak-lenggok, memamerkan apa yang dia punya dan menunjukkan kehebatannya. Yang dipilih. Coba Bapak Ibu bisa membayangkan jenis karakter seperti ini, bukan saja karakter, bukan saja profesi, tetapi menyatu dalam pribadi ini. Wow. Apalagi konstruksi gramatika. Istilah semunim, itu Bapak Ibu, itu bentuk plural, bukan tunggal. Bukan satu. Itu memakai seperti samayin itu air. Air itu artinya meluap-luap. Penuh Bapak Ibu artinya.
Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan sosok seperti ini? Siapa yang mau mengasihi seperti dia? Bagaimana dia yang memperlakukannya? Oh Bapak Ibu, semuanya tidak ada seperti yang Tuhan perbuat. Tuhan membuat metafora apa yang terjadi pada Gomer yang dikatakan sebagai sosok perempuan sundal dan zina ini diperlakukan dengan kasih. Kasih yang tiada tara. Ketika dunia menolak, ketika dunia membuang muka, ketika dunia menempelak, ketika dunia tidak menerimanya, hanya Allah yang sudi dan peduli. Coba Bapak Ibu bisa membayangkan siapa yang mau memperhatikan kelompok seperti ini? Ayat 3, pasal 1 lah. Ayat 3. Ini karena ayatnya banyak, jadi saya segera cepat-cepat sedikit-sedikit Bapak Ibu ya. Nanti kasihan ini sudah malam, kita semua belum makan toh? Wah, saya juga sama. Lupakan. Ayat 4 nak, ayat 3 nak. Ayat 3. Ini ayat 4. Ayat 3. Itu dia. Pasal 2, pasal 1 lah. Minta maaf, suara saya kekencengan kan? Nanti saya takut kalau Bapak Ibu, buanter banget suaranya. Ya itu dia. Maka pergilah ia, ini adalah Hosea Bapak Ibu. Hosea. Pergi kemana Bapak Ibu? Mendatangi Gomer. Di mana Bapak Ibu? Di mana? Tempat persudalan. Seorang nabi yang dianggap suci, seorang nabi yang dianggap terhormat, seorang nabi yang terpisah, dijunjung tinggi, disuruh diminta Tuhan untuk mendatangi tempat yang penuh maksiat dan dosa. Kalau zaman sekarang nggak usah diperintah pada pergi masing-masing Bapak Ibu. Tidak. Sosok yang bernama Hosea ini, maka pergilah ia menjadi tipologi, menjadi jejak di mana perlakuan Allah dalam perjanjian lama secara khusus ketika dia memperlakukan orang berdosa berbeda. Dia ketika melihat kejijikan ditolak orang, dia mendatanginya dengan kasih, bahkan menyuruh hambanya pergi mendatangi untuk menyatakan kasih. Pergi bukan untuk menghakimi, pergi bukan untuk menghukum, pergi bukan untuk melecehkan, pergi untuk mendatangi, menjamah dan mengambil kembali dengan cara membayar. Pada masa dulu ketika ada seorang perempuan sundal, ketika didatangi dan mau dipilih sesuatu, kemudian dia harus membayar Bapak Ibu. Jadi Hosea juga harus membayar. Semua itu merupakan replika, semua itu menjadi miniatur, semua itu menjadi cermin apa yang Allah lakukan ketika Yesus lahir di muka bumi. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, ada hubungan yang sedemikian dekat yang menyertakan saya setelah ada kasih itu yang diberikan Allah, hakikat dan status Gomer menjadi berubah. Tidak lagi orang yang berkanjang dalam dosa, tidak lagi ada dalam kungkungan rumah sundal, tapi sudah dibawa ke rumah istrinya, ke suaminya. Sudah ada perpindahan. Ketika belum menerima kasih, dia diperlakukan dengan cara tidak senonoh, tapi ketika mendapat kasih, diperlakukan dengan cara sebagaimana hakikat seorang partner hidup. Bapak Ibu, tadi saya coba mencari. Ini saya coba menemukan tadi sepanjang jalan Solo Purwokerto, saya coba mencari tokoh satu ini. Tokoh satu ini bernama dia memberi kesaksian, bernama Asi Taylor Morton. Saya hanya membaca laporan di sebuah jurnal. Asi Taylor Morton, dia bersaksi mengatakan demikian: saya adalah anak haram karena bapaknya tidak jelas. Saya berkulit hitam, itu berarti ketika hidup di Amerika diskriminasi sangat kuat, menjadi warga kelas 2.
Saya lahir bukan karena kasih, tapi ibu saya yang seorang cacat. Cacat di sini dikatakan bisu dan tuli, dan hidup sangat miskin. Diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab hingga hamil. 1000 orang yang diperkosa di Amerika, laporan statistik, 1 orang yang hamil. Dan ibu yang cacat, miskin, tuli dan bisu ini sudah dalam kondisi sangat terbatas, itu pun masih diperlakukan dengan cara tidak hormat. Dan di antara 1000 orang, dia 1 yang terpilih. Bapak Ibu bisa membayangkan beban ini? Belum selesai. Sementara dia lahir, dia tidak kenal siapa ayahnya. Dia menanggung malu bersama ibunya yang melahirkan dia di tempat kebun yang sepi tanpa bidan, artinya melahirkan sendiri. Artinya masyarakat menolak. Artinya tidak ada yang mengulurkan tangan. Yang menolong ibu saya melahirkan adalah seorang ibu pemilik kebun yang sudah tua. Itu pun juga hidup dalam kemiskinan. Beberapa hari ke depan saya terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untuk saya dan ibu saya karena penyakit stroke. Saya bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Saya benci keadaan ini. Saya benci diri saya yang penuh dengan noda yang hitam ini. Saya benci ayah saya. Saya benci ibu saya. Saya benci masyarakat saya. Saya benci tidak ada orang yang mau berteman dengan saya. Saya kecewa kepada apa yang namanya Tuhan. Karena dia merasa tidak adil. Mengapa hidup saya diperlakukan seperti ini? Di saat kebanyakan anak-anak yang lain menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, saya tidak paham kenapa saya dilahirkan, tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman sering mencemoohku. Mereka memanggilku si anak haram, dan mereka tidak mau berteman denganku. Hingga suatu hari ada seorang pendeta yang mendatangi dia di rumahnya yang kumuh di pinggir kebun. Ibunya yang sakit stroke, tidak ada yang memperhatikan. Pendeta seperti Pak Hadi ya, memakai jubah kebesaraya, mendatangi keluarga tersebut dan memberikan berita yang sangat ajaib. Berita itu katakan, pilihan ada di tanganmu nak. Kamu boleh meratap, kamu boleh merasa seperti yang kamu katakan dalam kesaksianmu. Tapi bagaimanapun keadaan kamu, Yesus mengasihimu. Apakah kamu mau percaya kepadanya? Apakah kamu mau menaruh dirimu kepadanya? Perlu kamu tahu, Tuhan Yesus punya rencana atasmu. Bukan karena rencana kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Selama engkau bisa memilih dia, engkau pun akan diperlakukan dengan baik. Berbeda selama ini yang engkau rasakan. Pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih penuh makna, kata pendeta itu, membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak, dan doa ibu membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Saya mendatangi Tuhan Yesus dan saya menyerahkan hidup saya kepadanya. Saya mempercayai kasih-Nya dan saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya di dalam tangannya. Dan catatan terakhir dia berkata, aku Asi, satu-satunya warga kulit hitam yang menjabat Menteri Keuangan di Republik Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Bapak Ibu bisa membayangkan perubahan sedemikian rupa tidak akan pernah terjadi kalau Bapak Ibu melihat dunia ini. Tapi manakala Bapak Ibu melihat ada kasih yang telah nyata di Bethlehem, Bapak Ibu mendatangi dia, mempercayakan hidup kepadanya. Lihatlah Asi Morton Taylor ini. Tuhan bisa mengubah dari kubang, berubah statusnya menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Jimmy Carter. Ini ada potretnya di sini. Ini true story. True story. Jadi Yesus ketika kita Natal mengingatkan kepada kita, Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya bagaimanapun keadaannya. Saya tadi nekat
memaksa Bapak Ibu Bagia untuk saya mengikuti dia pergi ke rumahnya. Saya memaksa, Pak, saya ikut ke kelompok. Oh ya? Ya. Ternyata beliau membuka pintunya untuk saya ikut. Dan saya diajak ke rumah di sini, rumah di samping sini. Dan dia bercerita, Pak, ini bukan rumah saya. Lah, rumah siapa? Ini rumah kakak saya. Itu ada tulisan plakat dijual. Dijual. Ya saya, aduh. Wah, terus kemudian saya coba untuk melihat mungkin ini hanya rumah. Nah, rumah asli Bapak di mana? Di Kelampok. Mari Pak kita ke sana. Nah, setelah sampai di sana, saya masuk rumahnya. Minta ampun Bapak Ibu. Saya tidak mau bercerita. Sebagian besar dari Bapak Ibu sudah melihat rumah tersebut. Di pinggir jalan, dia pun sedang dalam keadaan kebingungan dan ketidaktahuan apa yang harus dilakukan. Saya sempat meminta Bapak, maukah saya doakan? Baik Pak, mari kita berdoa. Saya tidak tahu bagaimana keadaan ke depan. Apalagi dia berkata tahun depan dia sudah habis masa HGB-nya. Dan itu bukan hak milik. Kalau sudah masa habis HGB-nya, itu berarti dia harus disita, menjadi milik negara. Ingatlah Asih Tyler. Ada sebagian keluarga besar di antara kita bergumul soal kesehatan. Saya tidak tahu. Tapi jangan pernah lupa ketika malam Natal tiba seperti ini, Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Hal yang paling menguatkan, hal yang paling membuat kita terhibur ketika ada sosok yang mencintai Bapak Ibu dan saya. Ketika tidak ada kasih, semuanya dihampa dan berantakan. Jadi ingatlah ketika Natal tiba, Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya dengan sifat tiada tara. Ingatlah Gomer ini, sosok yang tidak patut dikasihi, tapi diangkat, diubah, didatangi Tuhan, diambil, dibayar, dipindahkan tempatnya. Begitu pula dengan kita, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Artinya kita mengalami perubahan posisi seperti Gomer ketika ditarik oleh Hosea. Dalam era perjanjian lama menjadi replika, menjadi tipologi, menjadi refleksi atau pemantul atau miniatur dari tindakan Allah dalam memperlakukan orang berdosa. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Tidak ada. Ada kasih Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Natal itu Immanuel. Ketika Immanuel, tekanan khususnya dalam bahasa Ibrani im, nu, dan el. Immanuel bahasa Indonesia artinya Allah menyertai kita. Menyertai dalam pengertian kata kerja menyertai ya, tapi dalam bahasa asli im, nu, dan el. Im itu tadi sama im tadi bentuk plural, artinya lebih daripada dua. Konstruksi dalam bahasa Ibrani kalau satu itu tunggal, kalau dua itu dual. Tapi kalau tiga itu plural Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau bentuk plural itu berarti lebih daripada dua. Kalau Indonesia lebih daripada satu. Itu perbedaannya. Sampai di mana tadi ini? Kok lupa saya hilang, tiba-tiba hilang. Oh, no. Ini disket saya mulai terganggu. No, itu bukan kata kerja. Nu itu kata depan Bapak Ibu. Artinya di samping, di dalam biasanya di dalam. Jadi kita di dalam. El, Immanuel, El, Allah di dalam kita, bukan Allah menyertai kita. Kalau menyertai di samping, di depan, di bawah, atau di sisi, tapi tidak, itu menyatu. Tapi tekanan di sini yang saya maksudkan adalah tanda kehadiran Allah ketika Bapak Ibu sudah percaya pada Yesus Kristus karena kasih-Nya, maka Dia hadir terus-menerus dalam hidup Bapak Ibu sebagai bentuk Immanuel. Allah menyatu dalam setiap orang yang percaya. Allah tidak pergi, Allah tidak tinggal, tapi Dia manunggil, dados setunggal. Yen basa Jawa,
Bosone Banyumas apa kuwi? Dadi siji rek. Iki bahasa Surabaya. Dadi siji. Enggak. Maksudnya apa? Jadi satu Bapak Ibu. Satu untuk menjamin kontinuitas Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dilepaskan dari dosa. Allah hadir kepada dalam hidup Bapak Ibu untuk menolong Bapak Ibu bisa Bapak Ibu berperang dengan dosa. Tidak hidup mengikuti pengaruh-pengaruh dosa. Tetapi kadang-kala ya kita namanya manusia kan? Manusia. Begitu pula dengan Gomer Bapak Ibu. Apa yang diperbuat Gomer? Dia tidak berterima kasih kepada Hosea. Dia sudah dibeli, dia sudah dipindahkan. Tindakan dan perbuatannya itu sekarang dia tidak peduli dengan Hosea sebagai suaminya, tidak menaruh hormat kepada Hosea, mengabaikan anak-anaknya. Keluarga ini menjadi berantakan Bapak Ibu. Keluarga ini menjadi kacau. Tidak Hosea diperlakukan dengan cara tidak hormat oleh Gomer. Itulah sebabnya dia berkata dalam ayat 1. Pasal 2 ayat 1 lah. Pasal 2 ini baru masuk dia. Tidak apa-apa sedikit-sedikit ya. Yes. Saya melihat wajah Bapak Ibu masih bisa kuat. Nanti kalau sudah mulai itu dia. Gini. Adukanlah ibumu, adukanlah ibu. Ini adalah keluhan, tanda kekecewaan dan amarah. Kecewa, marah, sedih menyatu dalam diri Hosea. Ketika dia mendapati istrinya yang tidak setia. Ketidaksetiaan meninggalkan Hosea, ketidaksetiaan meninggalkan anak-anaknya, tidak peduli memelihara anak-anaknya, dan yang lebih parah dan yang membuat sakit hati daripada Hosea, istrinya Gomer itu hidup samen leven dengan laki-laki lain sampai ia melahirkan seorang anak yang ketiga, namanya Lo Ami. Lo itu tidak Ami, bukan. Ini bukan anakku. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ketika merasa seperti itu dia mengadu Hosea. Adukanlah, ini istilah dalam bahasa Ibrani, ini istilah yang dipakai dalam dunia hukum. Kalau ini dalam bahasa kita ini gugat. Kalau bahasa kita, kalau dalam bahasa agama seberang talak. Tapi dalam bahasa hukum ini artinya tekanannya bukan talak, tekanannya karena dia mendapati pelanggaran. Ini tidak sesuai. Karena hakikat dia sebagai seorang istri, hakikat dia harus memelihara anak, tetapi perbuatannya justru terbalik. Ada pelanggaran hukum. Itulah sebabnya dia mengadu. Sebab dia bukan istriku. Nanti saya akan coba menjelaskan ini Bapak Ibu. Tapi tekanan saya adalah Immanuel menyertai ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya terus menerus untuk berperang, untuk menolong Bapak Ibu dalam mengatasi hidup sehari-hari. Bapak Ibu bisa jatuh dalam dosa, saya bisa jatuh. Bapak Ibu bisa salah, ya. Bapak Ibu ada kelemahan, saya juga sama. Tapi roh Tuhan yang menyatu dalam diri kita, roh Allah akan terus menerangi sehingga Bapak Ibu akan terus bertumbuh, memerangi terus menerus. Dan ketika kita berbuat dosa dan makin berbuat dosa, lihatlah kepedihan hati Allah. Dia berkata, adukanlah 2 kali, adukanlah. Budaya Yahudi Bapak Ibu, ketika 1 kali disebut itu biasa. 2 kali disebut itu luar biasa. Itu budaya Yahudi. Jadi kalau istilah ini disebut 2 kali, para pakar hermeneutik mengatakan setiap para peneliti Alkitab hendaknya mengamati istilah itu. Itu kalau di sekolah. Kalau ini tidak di sekolah ya artinya ini menjadi tekanan kunci. Lalu apa yang diperbuat? Apakah dia hanya mengadu saja Bapak Ibu? Tidak. Allah tetap setia meskipun Gomer tidak setia. Di mana buktinya Allah setia Bapak Ibu? Dia berkata, sebab dia bukan istriku. Ini bukan penolakan. Bukan Allah membuang atau tidak mau mengakui. Bukan. Ini bentuk status dan hakikat Gomer sebagai istri Hosea tetap diakui. Jadi ini bentuk kesetiaan yang ditunjukkan kepada Hosea. Sekalipun dia menyeleweng, sekalipun dia telah menyimpang, sekalipun dia jauh daripada saya tetap mengakui dia adalah istriku. Kalau masa sekarang coba Bapak Ibu, habis sudah. Tapi Allah tidak. Dia tetap istriku. Saya tetap bertanggung jawab.
Saya tetap suaminya. Saya pernah membaca buku seorang mantan pemain porno yang diambil istri oleh seorang pendeta. Jemaatnya merasa risih, jemaatnya merasa malu. Dan sebagian orang mengirim dalam WA-nya film-film yang pernah dibintanginya. Dan ajaibnya, bapak ini setiap kali melihat istrinya, dia berkata, engkau tetap istriku. Dia tidak pergi. Ada gangguan, ada cobaan yang membuat relasi hubungan mereka menjadi kacau, tapi Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Apa yang diperbuat dia? Apa yang diperbuat Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa? Dia tidak pergi, Bapak Ibu. Jangan salah mengerti. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita jatuh dalam keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan, Allah tidak pergi. Allah tetap bersama dengan Bapak Ibu dan saya. Kalau dalam dunia teologi, keselamatan Bapak Ibu dijamin secara permanen dan pasti, tidak akan pernah mengganggu. Tapi saya tidak mau bermain teologi di sini, Bapak Ibu. Kalau bermain teologi, keselamatan tidak bisa hilang, nanti wah timbul banyak. Tapi Allah hanya mau menjamin. Allah mau menjamin. Walaupun dia disakiti mengadu, tapi dia tidak menolak. Ini bukan tolakan. Ini pertanda dia tetap. Kemudian yang dilakukan Allah, dia tetap memelihara. 1, dia tetap setia. 2, tetap memelihara. Ayat yang ke, langsung aja. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Saya langsung pangkas saja Bapak Ibu ya. Nanti jauh sekali ini, apalagi masih ada. Yes, oke. Ini ayat 7. Yang diperbuat oleh Gomer ini mengejar para kekasihnya, tetapi apa yang diperbuat oleh Allah? Apa yang diperbuat oleh Allah? Ayat yang ke-7. Oh ini tidak. Sekalipun dia tetap tidak insaf diri, tetap jatuh dalam dosa, tetap bergubal dalam dosa, akulah yang memberi kepadanya. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberi berkat, Tuhan tetap melindungi Bapak Ibu. Tuhan tetap membuka tangannya dan tidak pernah dia menutup tangannya. Bahkan dia memelihara dengan gandum, anggur, dan minyak. Ini 3 komponen produk unggulan di Timur Tengah. Dan ini 3 komponen komoditas ini sangat bernilai tinggi. Itu artinya Allah memperhatikan orang-orang Israel dengan gandum, dengan anggur, dengan minyak. Minyak sampai sekarang kan Bapak Ibu, dengan komoditas yang nilainya sangat besar. Bukan itu saja untuk sehari-hari, tapi juga untuk kehormatan, emas dan perak. Setiap kali orang memakai cincin, setiap kali orang memakai anting-anting, setiap kali orang memakai, kalau ingatlah itu hanya barang-barang mulia dan itu diberikan oleh Allah. Kapan? Sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap memelihara, dia tidak pergi. Wah, ini agak berbeda ya ketika Bapak Ibu. Sedikit lagi, apa yang diperbuat? 1, dia tetap setia. 2, dia tetap memelihara. Yang ketiga, dia tetap memperhatikan. Bapak Ibu, Allah tetap memperhatikan. Bapak Ibu bisa membaca mulai ayat yang ke-5, mulai ayat yang ke-5, di mana aku akan menyekat. Ayat yang ke-5, aku akan menyekat. Ayat yang ke-8, ini langsung ke-8 lah ya. Ya, tadi diambil menyekat. Sebab itu aku akan mengambil. Itu artinya pusat-pusat kesenangan, pusat-pusat yang menjadi perhatian Bapak Ibu, tempat-tempat di mana kita bisa berbuat dosa, ditutup oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, supaya Bapak Ibu dan saya tidak melakukan hal yang sama. Itu bentuk perhatian Tuhan. Ketika hal itu dilakukan, maksudnya supaya Bapak Ibu punya perhatian. Ketika kita melakukan berbuat dosa, bisa sakit, bisa gagal, bisa kurang uang, bisa mengalami hal-hal yang lain. Itu maksudnya dibiarkan oleh Allah supaya Bapak Ibu dan saya punya perhatian kepada Allah. C.S. Lewis berkata, ketika Bapak Ibu dan saya menderita, itu berarti sebuah toa yang disampaikan supaya lebih kuat. Pak, ini masih ada waktu enggak? Saya punya besan, Bapak Ibu.
Besan saya ini salah seorang pejabat di Telkom di Solo. Besan tahu ya, Besan ya. Anak saya menikah dengan salah satu anak pejabat. Dan orang ini membantu gereja, tetapi minta ampun Bapak Ibu. Mungkin karena dia kaya, mungkin dia karena berhasil, sehingga dia semena-mena. Bahkan saya pun pernah apa namanya? Kalau bahasa saya dimbe itu apa ya? Dimbe itu tidak dianggap, ditutup sebelah mata, dianggap ringan. ya, saya padahal calon besarnya, itu pun dia, oke lah. Dan suatu hari dia mengambil program dari negara pensiun dini. Jadi dia berharap dengan dapat uang sekian M, dia dapat pensiun dini. Dengan uang itu dia akan memakai untuk keperluan-keperluan yang dia anggap seperti emas mulia dan perak dan gandum dan semuanya tadi. Tapi yang terjadi Bapak Ibu tidak tahu bagaimana ceritanya. Setelah beberapa saat dia bisa bangun rumah tingkat, punya mobil, anak-anaknya menjadi bukan lagi orang-orang yang biasa. Tiba-tiba mendadak sontak uang yang ditanam dalam sebuah investasi dibawa pelari investornya. Dan dia harus menanggung utang di bank 1,7 M pada masa dulu. Cukup banyak. Itu yang membuat dia kalang kabut, dan akhirnya karena dia tidak bisa melunasi hutang di bank, akhirnya rumahnya dilelang. Ketika dilelang, dia pun masih kekurangan uang untuk menambal jumlah yang harus dibayar itu. Harga rumah dengan jumlah utangnya tidak bisa diselesaikan. Akhirnya dia diusir dari rumahnya. Bapak Ibu, dia terlunta-lunta ke sana kemari. Kadang saya bisa membawa supermi, kadang saya bisa membawa beras. Saya pun juga merasa beban penderitaan yang tidak mudah untuk dihadapi. Dan karena tekanan begitu berat Bapak Ibu, sebenarnya Bapak ini mulai tinggalkan gereja, tidak mau lagi peduli dengan Tuhan. Dan yang terjadi, anaknya yang nomor 1, karena tidak mampu menanggung itu Bapak Ibu, dia memalingkan diri kepada Yesus Kristus dan memakai seluruh tubuhnya tertutup hingga matanya saja yang kelihatan. Dia dapat menantu orang Cilacap di sini. Dan sampai hari ini, itu yang diratapinya sampai hari ini Bapak Ibu. Dan anak yang kedua pergi ke Bandung untuk bekerja supaya bisa menolong papa mamanya, tapi ternyata di Bandung dia dirusak orang dan pulang hamil, dalam keadaan hamil. Wah, lebih seru lagi Bapak Ibu. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, ketidaksetiaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Dan saya menjadi salah satu saksi mata, karena saya adalah salah satu yang melihat bagaimana Tuhan menolong keluarga ini dari rumah, kontrak rumah sampai kami tampung di tempat kami, sampai dia dapat kos kontrak di tengah-tengah kehancuran seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terjadi sekarang, Tuhan memulihkan dia. Tuhan tetap memperhatikan dia, dan dia kembali kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan, dia mau memperhatikan gereja, dia mau memperhatikan hamba Tuhan. Dan itu pertama kali bagi saya Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu, masih bulan Desember, 2 minggu yang lalu, saya disampiri dia karena dia mau beli mobil baru. Itu belum pernah terjadi. Dia beli mobil baru, dan ketika dia menghampiri ke rumah dan mengajak saya untuk makan, "Pak, mari kita keluar makan yuk." Ya, dia ajak saya makan di sebuah tempat, dan tempat itu bukan tempat yang biasa saya datangi. Ketika kami ngomong-ngomong sambil dia, "Pak, bagaimana ceritanya bisa seperti ini terjadi?" "Pak, ini semua karena kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak setia, saya pasti sudah hilang. Bapak tahu sendiri. Sekarang dia sudah memiliki 2 rumah. Sekarang dia sudah memiliki alat-alat perlengkapan sebagaimana yang dia harapkan, seperti ketika awal mula. Dan Tuhan memulihkan semuanya Bapak Ibu. Ketika dia dipukul Tuhan, ketika disiplin Tuhan dijalankan, memang rasa sakit, memang merendahkan, tetapi itu membuat dia berpaling kembali kepada Tuhan. Dia menaruh perhatian kembali kepada Tuhan. Dia mulai membuka dirinya kepada Tuhan. Dia mulai menyapa setiap hari kepada Tuhan, dan mulai mendatangi kakinya dalam gereja Tuhan, dan mulai ambil bagian dalam pelayanan Tuhan.
Dan dia mulai membuka hasilnya apa yang didapat, walaupun kecil, didapat dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan dia terus menerus sampai hari ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, satu, Allah mendatangi dengan kasih di perlakuannya. Dua, Allah menyatakan kehadirannya yang permanen dan pasti, tidak akan pernah hilang. Yang ketiga, Allah memberi kemuliaan. Bagaimana mungkin seorang yang berdosa diberi kemuliaan oleh Allah? Ayat yang ke-18, langsung aja ayat 18, Bapak Ibu. Oke, terima kasih, Pak. Bapak Ibu, ini istilah akan belum terjadi. Itu berarti mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22, ketika Bapak Ibu menemukan kata akan, ini adalah bentuk rencana Tuhan ke depan. Ini akan terjadi nanti. Ini adalah sebagai faktor kata-kata kalimat yang disampaikan Nabi sebagai faktor pendorong, sebagai faktor perangsang, supaya orang yang mendengar, orang-orang Israel ketika berbuat dosa, ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi, ini adalah sebagai alat pendorong supaya mereka bertobat. Memang belum dilakukan, memang belum dikerjakan oleh Allah, tetapi nanti dalam era kekal ke depan, Bapak Ibu punya masa depan yang cemerlang, bahwa kita akan diberi oleh Tuhan suatu hubungan yang begitu dalam, begitu hangat, begitu manis, seperti relasi hubungan suami istri yang sedemikian dekat, lekat, dan indah adanya. Itu satu. Dengan cara Bapak Ibu, ayat yang ke-14 ini nanti terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Pertama kali Yesus hadir di Bethlehem, Advent yang pertama, dia menyatakan kasihnya kepada dunia. Yang kedua, hari ini Immanuel, hari ini Immanuel. Yang ketiga, ke depan dia akan membuat kita, ayat 14. Ke depan nanti Bapak Ibu punya masa depan yang tidak terkira hebatnya. Diberikan Tuhan, ingat ini adalah daya rangsang. Kalimat kata yang dipakai Tuhan untuk merangsang supaya para pendengar lebih dekat kepada Tuhan. Ayat 14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya, dipulihkan semua dari sana dan membuat lembah Akor. Ini adalah lembah di mana akan dihukum mati, Bapak Ibu. Ini lembah Akor adalah tempat di mana akan dihukum mati dalam Yesua pasal 7 di sana, Bapak Ibu. Ketika dia berbuat dosa, dilempari batu sampai mati. Ini lembah air mata. Ini lembah di mana banyak orang meratap. Ini lembah di mana banyak orang menangis. Karena dosa harus dihukum mati. Dia kehilangan. Tetapi duka, air mata, nestapa itu diubah oleh Tuhan menjadi pintu pengharapan. Kapan terjadi, Bapak Ibu? Bukan sekarang, nanti ke depan. Kita punya harapan, Bapak Ibu. Besar sekali pengharapan itu. Dia akan merelakan dirinya di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada dia berangkat keluar dari Mesir, penuh dengan sorak-sorai seperti orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan seterusnya, Bapak Ibu akan mendapatkan kata pada waktu itu, aku akan, ratap tangis, derai air mata yang membuat kita hari ini diubah akan Tuhan. Bacalah di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Itu masa depan Bapak Ibu dan saya. Nanti baca di rumah ya. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat dan kelima. Itulah Allah memperlakukan kita karena kita dikasihinya. Dia hadir terus menerus dalam hidup Bapak Ibu tiap hari bagaimanapun keadaannya, dan dia memberikan kemuliaan ke depan kekal. Pak Pendeta, waktu dan tempat saya serahkan kembali. Terima kasih Bapak Pendeta Sigit yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan juga keluarga. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan pada malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus di tengah-tengah ibadah Natal kita pada malam hari ini. Dan petugas perjamuan bisa menyiapkan
meja perjamuan bisa diangkat untuk penutup mejanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar sakramen untuk dilaksanakannya sakramen perjamuan kudus yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Kita akan membaca secara bersama-sama. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Satu Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus yang kita adakan tentunya bukan hanya sekedar perintah, tetapi ini memiliki makna yang sangat penting untuk buat saudara dan saya. Ada 3 makna perjamuan kudus yang senantiasa kita adakan. Yang pertama yaitu mengingat penderitaan Yesus Kristus di masa lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia telah jatuh di dalam dosa, dan oleh karena dosa tersebut kita harus dihukum. Tetapi oleh anugerah Kristus kita dilepaskan dari hukuman melalui dirinya sendiri. Ia menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya saudara dan saya pikul. Yesus rela menderita, tubuhnya disengsarakan, bahkan pada akhirnya ia mati disalibkan. Semuanya itu ia buat untuk kita. Oleh sebab itu melalui perjamuan kudus ini, marilah kita merenungkan segala pengorbanannya dan mengucap syukur atas kasih setianya, serta bertekad untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Makna yang kedua, bahwa melalui perjamuan kudus ini, saudara dan saya memiliki persekutuan dengan Kristus dan juga dengan sesama anggota tubuh Kristus, dan itu kita alami di masa sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perjamuan kudus kita dipersatukan atau dipersekutukan di dalam penderitaan, di dalam kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Dengan ini kita mendapat kepastian di dalam iman bahwa ia telah memberikan tubuhnya disengsarakan untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian, terjalinlah persekutuan antara kita dengan Yesus Kristus dan juga dengan sesama anggota tubuh Kristus melalui perjamuan kudus ini. Marilah kita bersama-sama bertekad untuk lebih mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Makna yang ketiga, bahwa melalui perjamuan kudus ini saudara dan saya memiliki pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Saudara, dengan mengikuti perjamuan kudus, maka kita menyatakan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna.
Inilah yang memberikan kekuatan dan juga pengharapan serta penghiburan bagi setiap kita di dalam menghadapi pencobaan ataupun ujian yang saat ini sedang kita alami. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk bisa memeriksa diri kita, untuk mengoreksi diri kita, agar perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat. Oleh sebab itu, perlulah kita terlebih dahulu memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Hendaklah kita menyadari dan mengakui bahwa dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mengingat akan murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya bagi kita. Dengan niat yang sungguh, marilah kita meninggalkan segala dosa kita. Hendaklah saudara dan saya juga mau memeriksa diri, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna di dalam iman kepada Yesus Kristus yang Dia anugerahkan di dalam hidup saudara dan saya. Dan hendaklah kita menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah hati kita penuh dengan ucapan syukur pada saat mengikuti perjamuan kudus pada malam hari ini? Kita mau berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah. Demikian juga dengan sungguh-sungguh hendaklah kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita meninggalkan segala bentuk permusuhan dengan sesama kita. Kita meninggalkan segala bentuk perselisihan dengan sesama kita. Maukah kita sungguh-sungguh menghilangkan rasa benci dan segala hal yang tak berkenan kepada Allah dan hidup dalam persekutuan dengan sesama? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, di hadapan mejamu yang kudus ini Tuhan, kami dan segenap orang kudus di surga dan di bumi bersama-sama memuji nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang tertinggi. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan, yang telah diremukkan untuk menebus dosa-dosa kami. Di mana kami sebagai manusia yang berdosa Tuhan, kami boleh melihat akan kasih Tuhan di dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sucikan, kuduskan roti dan anggur perjamuan ini, agar melaluinya, ketika setiap kami yang menerima sakramen ini Bapa, kami terus memiliki sukacita dan semangat, serta komitmen di dalam mengikut Engkau ya Tuhan, untuk selalu hidup kudus dan menjauhkan diri dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami di dalam segala kehidupan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyembah Engkau, setia kepadamu, taat melakukan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi jemaat yang mengikuti perjamuan kudus bisa maju ke depan satu persatu untuk menerima roti dan juga anggur perjamuan. Bisa dimulai dari sebelah kanan. Jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengangkat roti perjamuan kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan bahwa Yesus telah mati bagi saudara-saudari sekalian, dan dengan iman serta rasa syukur, mari kita memakannya." Mari kita bersama-sama mengangkat cawan kita. Jika ada yang kesulitan membuka plastik cawannya, bisa minta tolong ke sebelahnya yang butuh bantuan. Mari kita mengangkat anggur kita bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan bahwa darah Yesus telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita, dan dengan iman serta rasa syukur, mari kita minumnya bersama-sama."
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk sakramen yang boleh kami adakan pada sore, pada malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Engkau telah datang ke dalam dunia ini Tuhan, Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, supaya menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Dan kiranya melalui sakramen ini Tuhan, kami terus-menerus diingatkan bahwa di dalam hidup kami, Engkau telah menyatukan hidup-Mu Tuhan, Engkau telah menyatukan Engkau dengan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memberikan hikmat dan kekuatan kepada setiap kami, untuk hidup di dalam kehendak-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu, supaya di tengah-tengah dunia ini, kami juga boleh hidup saling mengasihi seorang akan yang lain. Terima kasih Bapa, dan kami juga sebentar lagi mau menyatakan rasa syukur kami Tuhan, melalui persembahan diakonia. Kiranya Tuhan terima persembahan ini, agar dapat dipakai dan dipergunakan sebagaimana mestinya ya Tuhan, supaya orang-orang yang membutuhkan boleh dibantu. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang akan mempersembahkannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Rita. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan dan kita juga sudah menerima pelayanan perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita akan kembali meresponi firman Tuhan dan juga perjamuan yang kita sudah terima. Kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan, dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di malam sunyi nan cerah. Di malam sunyi nan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, peti kecapi mas, damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap, dengar malam puji. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Matahari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah ku sejenak dengan berita suka. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah. Kita akan mengakhiri ibadah malam Natal pada malam hari ini dengan menaikkan pujian doksologi, dan kita akan menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta Hadi, lalu kita sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu, karena Allah mengasihimu dan Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bukalah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali. Ada beberapa warta gereja yang saya akan sampaikan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sigit yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah melayani di perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan pelayanan kita. Kebaktian perayaan Natal Gereja Kristen Karunia Indonesia Purwokerto, Senin 25 Desember pada esok hari pukul 17 WIB. Jadi ini mohon diperhatikan ya, ini berbeda kalau hari ini jam 6, kalau besok jam 5 sore. Pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Sigit juga, liturgis Nyonya Leni, doa syafaat Pendeta Hadi Purwanto, petugas pelayanan Bapak Tanto dan Ibu Tuminah, doa syukur Bapak Tanto, singer Saudari Gracia dan Saudari Intan, LCD Saudari Novita, pemusik Saudari Francisca, dan dibantu oleh Saudara Ezra. Kemudian ibadah gabungan ucapan syukur gereja kita pada Minggu tanggal 31 Desember pukul 9 pagi. Jadi karena ini tanggal 31 bertepatan di hari Minggu, mohon diperhatikan bahwa minggu depan ibadah kita bukan di jam 7 pagi, tetapi di jam 9. Ini gabungan, jadi kebaktian youth di hari Sabtu digabung ke tanggal 31 ya. Demikian juga dengan sekolah minggu. Lalu untuk acara 31 ini kita ada perjamuan kasih. Bagi jemaat yang bersedia boleh membawa makanan dari rumah untuk kita nikmatin bersama, karena nanti setelah ibadah akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kasih dan kesaksian. Sudah ada beberapa anak-anak Tuhan yang sudah mendaftar membawakan makanan, dan bagi jemaat yang nanti bersedia silakan menghubungi Ibu Heni atau Ibu Karsia. Ini tidak wajib, jadi jangan sampai hari Minggu sungkan datang karena tidak bawa apa-apa. Ini tidak wajib ya,
hanya bagi yang bersedia saja. Jadi gabung anak sekolah minggu, anak youth dan ibadah umum pada minggu depan. Lalu ada juga warta ibadah Natal Bamak. Di sini ada videonya, kita akan lihat warta selengkapnya. Ya, jadi bagi jemaat yang nanti bisa datang pada tanggal 28 bisa langsung menuju ke GOR ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah malam Natal pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyanyikan Selamat Hari Natal sambil memberikan salam bagi saudara-saudari kita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.